Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita sama-sama mendengar renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Firman Tuhan terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu di sepanjang hidup kami hari ini. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya hanya membacakan kepada kita ayat 1 sampai dengan ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berbunyi, sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan Bina Iman saat ini adalah hidup anak-anak terang. Pada suatu hari, ada seorang pedagang daging atau penjual daging. Ia mengalami satu pergumulan yang berat karena ia mengalami kerugian di dalam pekerjaannya. Sekian bulan, sekian tahun ia bekerja, namun ia tetap mengalami kerugian. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sampingnya, di sekelilingnya. Pendapatan mereka semakin bertambah. Satu ketika dia datang kepada seorang kakek yang tua. Kemudian ia bertanya pada kakek itu, "Kakek, apakah Anda melihat ada orang yang berbuat curang pada saya?" Tanpa pikir panjang, kakek itu menjawab, "Ya, saya melihat." Kemudian kakek itu juga ditanya, "Apakah kakek kenal orang-orang itu?" Tanpa pikir panjang, kakek itu juga menjawab, "Ya, saya kenal mereka." Lalu kemudian penjual daging ini dia pergi melaporkan kepada polisi dan kemudian proses sampai pada pengadilan. Sampai pada pengadilan digelar, kemudian pengadilan mengundang seorang saksi tunggal di dalam kasus ini. Ketika saksi itu dihadirkan di pengadilan dan kemudian ditanya, "Kakek, apakah kakek tahu orang-orang yang berbuat curang pada bapak yang mengalami kerugian ini?" Kakek itu menjawab, "Ya, saya tahu." Kemudian kakek itu ditanya lagi oleh sang hakim, "Apakah kakek mengenal benar mereka, orang-orang yang berbuat curang itu?" Kemudian kakek itu juga menjawab, "Ya, saya kenal mereka." Maka tiba saatnya untuk orang-orang yang berbuat curang itu dipanggil, diundang ke pengadilan, disidangkan, dan saksi pun dihadirkan. Ketika orang-orang yang berbuat curang ini duduk di hadapan pengadilan dan saksi diundang,
Saat itu mereka semua kaget. Ternyata saksi tunggal itu adalah orang tua atau ayah kandung mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kisah kakek ini membawa kita untuk memahami tema yang kita renungkan saat ini, yaitu hidup anak-anak terang. Mungkin kita berpikir, mengapa kakek ini begitu tega pada anak-anaknya? Bukankah itu anak kandungnya? Bukankah orang yang mengalami kerugian itu adalah orang lain yang bukan anak kandungnya? Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita memahami bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Maka melalui bacaan ini dan kisah ini, saya mengajak kita untuk memahami 3 hal. Yang pertama adalah sebagai anak-anak terang, kita harus meneladani Allah. Allah begitu membenci kejahatan. Allah tidak mau kejahatan atau dosa itu merusak kehidupan umatnya. Sama seperti kakek ini. Kakek ini tidak mau dosa membelenggu anak-anak kandungnya. Sehingga apa yang dia putuskan adalah dia mau membebaskan anak-anaknya ini dari dosa. Melalui keputusan dia untuk menyampaikan hal yang sesungguhnya di hadapan pengadilan. Marilah kita meneladani Allah. Marilah kita meneladani kakek ini. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, meskipun itu adalah anak kandung kita, orang tua kandung kita, namun demi kebenaran, sebagai teladan Allah, untuk meneladani Allah, maka kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan keadilan. Yang kedua, sebagai anak-anak terang, kita harus hidup dalam kasih. Kasih di sini memberi perhatian pada orang lain. Sama seperti kakek ini, dia memberi perhatian pada orang yang susah, orang yang menderita, orang yang ada di dalam masalah, meskipun orang itu bukan anak kandungnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini orang berdosa. Namun kasih Allah kasih Allah kepada kita begitu besar, sehingga Yesus Kristus datang ke dalam dunia menebus kehidupan kita dari dosa. Itu adalah wujud kasih Allah kepada kita. Maka sebagai anak-anak terang, kita harus hidup dalam kasih. Dan yang ketiga adalah sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi terang itu artinya segala perbuatan kita, segala tutur kata kita, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah adalah terang. Hidup kita telah dibawa dari kegelapan kepada terang. Dan kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Dalam kesaksian hidup tidak lagi menceritakan tentang hal-hal yang gelap, tetapi hal-hal yang terang. Maka terang itulah yang memberi kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terang itulah yang memberi harapan baru kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan itu adalah perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Mari Bapak Ibu, sebagai anak-anak terang, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meneladani Allah, hidup dalam kasih, dan selalu menjadi terang bagi sesama kita dimanapun kita berada, agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, karena kami telah menerima makanan rohani dalam kehidupan kami hari ini. Sertai kami dalam setiap langkah hidup kami, agar kami senantiasa meneladani Engkau. Kami senantiasa menjadi saksi Kristus dalam tindakan, tutur kata, dan perbuatan kami. Dan juga kami boleh menjadi terang bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa,
Kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk GKI Klasi Solo dalam penata layanannya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GKI Klasi Solo dalam pergumulannya. Tuhan tolong kami, dan hanya di dalam kasih-Mu kami boleh mengerjakan bagian kami sebagai anak-anak terang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.